modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Bersama saya Pujiaton, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar. Ya, di sini saya mengambil sebuah tema budaya positif, yaitu membentuk keyakinan kelas. Konsep inti dari budaya positif itu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, serta studi 3 restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Stimulus respon menggunakan realitas atau kebutuhan kita itu sama, sedangkan teori kontrol itu realitas kebutuhan berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal itu sama, sedangkan teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang benar. Model berpikir menang atau kalah itu menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol adalah model berpikir menang dan benar. Nah, kita masuk kepada disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Nah, nilai kebajikan itu ada 6. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu sendiri ya, ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita gunakan saat ini untuk membentuk karakter peserta didik kita. Nah, selain profil pelajar Pancasila, itu juga ada nilai kebajikan yang lain, yaitu yang kedua dari menurut IBO Primary Years Program tentang sifat murid, toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga adalah kebajikannya, yaitu menurut 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras,
pemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai kebajikan yang keempat adalah menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian menurut petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, penghormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Yang kelima, ini menurut desain esensial virtue, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, yang keenam di sini menurut The Vitus Project, yaitu proyek nilai kebajikan itu ada banyak sekali di sini ya, bisa kita lihat sendiri. Contohnya peduli, rajin, integritas, kemudian tanggung jawab, usaha, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kebutuhan manusia itu tidak hanya yang kita sering mendengar yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier, itu tidak. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu tentang yang pertama bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan, itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Kita sering sekali ya Bapak Ibu di dalam kelas, di sekolah itu ada namanya peraturan kelas. Ya, peraturan kelas itu kadang anak itu mematuhi suatu aturan, itu apa tujuannya? Ya, motivasinya apa? Itu yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, anak memakai sepatu karena aturannya memakai sepatu warna hitam. Kalau dia memakai warna sepatu putih, akan mendapatkan hukuman. Jadi tujuannya, motivasinya memakai sepatu warna hitam tadi itu adalah untuk menghindari hukuman. Ya. Yang kedua, motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Nah, sebagai pendidik, coba saya ingin mendengar 1-2 pendapat dari Bapak Ibu. Kita sebenarnya boleh nggak sih memberikan penghargaan kepada siswa? Ibu Nur, boleh nggak kita memberikan penghargaan kepada siswa? Untuk memotivasi siswa untuk lebih
dan tidak baik boleh, tapi itu tidak untuk jangka panjang tetap tidak direkomendasikan ya. Jadi memberikan menghukum pun ternyata kita tidak boleh. Dulu saya waktu presentasi atau waktu reksikon itu dengan fasilitator itu mengatakan bahwa menanyakan juga setiap CBP itu tanya apakah menghukum itu boleh. Saya jawab boleh Bu. Ternyata menghukum itu tidak boleh sama sekali. Ada cara lain untuk bagaimana supaya anak itu merasa nyaman tanpa hukuman dan tanpa penghargaan seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi perilaku manusia yang paling tepat, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti tadi menyatu tadi, bahwa menyatu itu kan hal baik. Kemudian bisa membawa saya kepada kesehatan, menjaga lingkungan saya bersih. Jadi meyakinkan, memberi keyakinan kepada mereka bahwa itu adalah hal yang perlu dilakukan tanpa adanya penghargaan. Nah, di sini hubungan konsekuensi dan restitusi. Bedanya adalah hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor siswa. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang diajarkan murid untuk menjadi solusi sendiri. Nah, 5 posisi kontrol di sini kita sebagai pendidik itu dalam menghadapi masalah. Tapi setiap siswa itu ada masalah, ya. Di sini nanti tidak akan saya jelaskan, tapi kita akan melihat sebuah video dengan satu masalah, yaitu anak yang terlambat masuk sekolah. Itu bagaimana kalau kita itu memposisikan diri kita sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Sambil kita saksikan, sambil kita bisa renungkan selama ini kita ada di posisi mana? Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan pada restitusi dan contoh perjalanan. Posisi penghubung, 2. Posisi pembuat masalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini adalah sebuah posisi hukum. Kalau kita Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan hari, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan kebutuhan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer, dan ini adalah posisi yang disarankan atau diharuskan kita sebagai pendidik untuk menghadapi masalah siswa. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
yaitu sebagai pendukung, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dari video tadi kita sudah bisa berintrospeksi diri. Selama ini saya ada di posisi mana? Kemudian apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki apabila masih ada yang kurang, seperti itu. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas. Bedanya apa sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibikin atau dibuat oleh satu pihak, yaitu pihak sekolah. Ya, misalnya datang tepat waktu, kemudian dilarang membawa handphone ke sekolah, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu ciri-cirinya adalah bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal yang dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata tidak, kemudian dilarang, tidak boleh, itu tidak. Semuanya dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian kalimatnya singkat agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu kan hanya sekolah yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas itu semuanya dilibatkan. Misalnya kita membuat keyakinan kelas di kelas 3 misalnya. Nah itu anak-anak dilibatkan apa yang akan dibuat keyakinan kelas itu. Misalnya tidak boleh mencontek. Nah itu semuanya setuju atau tidak? Kalau ada yang tidak setuju harus diolah kembali keyakinan kelas itu. Ya. Dari tadi tidak boleh mencontek tadi itu dibuat, itu masih peraturan, masih bentuk kalimat negatif. Nah kemudian diubah menjadi kalimat positif, dikaitkan dengan tadi yang sudah dibahas sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu nilai kebajikan. Misalnya kalau tidak boleh mencontek itu harus apa sifatnya? Nilai kebajikannya jujur. Gitu. Nah di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Video yang sudah kita lihat tadi, kita saksikan tadi hubungannya dengan ini, yaitu posisi kontrol sebagai manajer itu kita menggunakan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama di sisi bawah ini ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, itu memvalidasi tindakan yang salah. Seperti di video tadi, ibu guru menanyakan kepada Naren, tadi memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu kenapa terlambat, Naren? Itu adalah di bagian validasi tindakan yang salah. Kemudian contoh pertanyaan lain adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti dalam video tadi, Ibu BK tadi menanyakan kepada Naren tentang keyakinan kelas apa yang perlu ditingkatkan. Nah, terus kemudian Naren menjawab menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Nah, itu tadi adalah bagian menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang digunakan oleh seorang guru ya dalam menyelesaikan sebuah masalah.
Nah, di sini saya juga sudah mempraktekkan di 2 kasus, yaitu di kasus yang pertama itu adalah pekerjaan salah satu siswa di kelas itu selalu dicontek oleh temannya. Kemudian yang kedua kasusnya adalah terlambat masuk sekolah. Itu sudah saya praktekkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya katakan tadi tentu tidak mudah ya untuk kita lakukan. Ya. Itu adalah salah satu budaya positif yang perlu atau disarankan untuk dilakukan di sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar, mewujudkan siswa yang merdeka, bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, upaya tadi dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut itu membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan secara singkat, pasti membutuhkan proses yang panjang. Nah, selain itu juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah, dari kepala sekolah, kemudian siswa, pendidik, kemudian komunitas sekolah mungkin dan orang tua siswa. Itu adalah kesimpulan dari pemaparan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berproses untuk kita di SDN 03 Tebak. Semoga proses kita nanti membuahkan hasil menjadikan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang belajar, menjadi siswa-siswi yang merdeka, kemudian bertanggung jawab dan mandiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Karena hari ini kalian hari pertama masuk sekolah, ya di kelas 3 ini. Kemudian hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan kalian yakini, akan kalian lakukan. Kenapa namanya itu keyakinan kelas? Kenapa tidak pengalaman kelas? Yo, biasanya kan peraturan. Kenapa keyakinan? Ada yang tahu nggak? Karena kalau keyakinan itu nanti akan kalian yakini. Misalnya begini, keyakinan pertama adalah jujur. Ya, jujur. Yang jujur itu berarti apa? Saya harus jujur. Ya, jujur tidak berbohong, tidak berbohong. Nah, itu nanti keyakinan kelas nanti akan kami yakini dan akan kalian terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Gitu, oke? Kalau peraturan kelas itu misalnya tidak mencontek, ya, siapa sih yang selalu mencontek? Yo, mencontek itu baik apa tidak? Tidak. Menconteknya apa toh? Menunjukkan itu tidak boleh, ya. Itu adalah perbuatan yang tidak bagus, ya, tidak baik, ya. Ayo, Iwan. Ya, peraturan kelas seperti itu nanti akan diubah menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu nanti berkalimat positif, jadi tidak ada kata tidak boleh, dilarang, itu tidak. Nanti kita akan menggunakan kalimat positif. Nah, nanti guru akan memberikan kamu nih kertas, ya, satu kertas, satu anak sabun. Nanti kalian tulis di kertas ini peraturan atau keyakinan apa yang ingin kamu terapkan di kelas kalian ini. Misalnya,
Bu? Senang. Seru. Penting. 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 Disiplin membuat